Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang sudah mengutus anaknya dan menjadi manusia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus yang membimbing kami menjadi orang-orang yang terus beriman kepada Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Trinitas melingkupi kami, memberikan penerangan kepada kami, karena terang itu berasal dari Engkau sendiri. Ya Bapa, kami ingin membaca kebenaran firman Tuhan dan juga merenungkannya. Dan pada saatnya kami pun ingin menjadi para pelaku dari firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, kami ini orang-orang yang berdosa, kami ini orang yang tidak layak, tetapi kami memohon belas kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memohon di dalam kuasa anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Amin. Dari kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangannya membawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya yang telah menembus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung damai melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian sabda Tuhan.
bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai orang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Dia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Dan ketika Dia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai, dan pelayanan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 1 Kita akan membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kelahirannya memperdamaikan. Tentu kita sama-sama tahu kelahiran siapakah yang memperdamaikan itu. Kalau ada yang tidak tahu mungkin perlu ikut sekolah minggu lagi. Nanti Bu Leni bisa membimbing. Anak-anak sekolah minggu tentu pun juga bisa langsung menebak kelahiran Yesus tentunya. Jadi tema ini bisa kita artikan atau kita baca ulang menjadi kelahiran Yesus memperdamaikan. Minta tolong slide-nya. Lanjut. Ya, sebelum memulai khotbah ini, saya mengajak kita untuk melihat atau mengingat kemarin. Minggu kemarin Pak Yandri berkhotbah. Salah satu ayat bacaannya diambil dari Mika 5, ayat 4. Saya mengambil atau mengutipnya. Di sana dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera. Bagaimana dia menjadi damai sejahtera? Dijelaskan di Ibrani 10, bacaan kedua kemarin. Yaitu menjadi korban pengganti dosa kita. Manusia telah berdosa, dimulai dari Adam, dan melahirkan manusia yang pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa dan benar-benar tidak ada kebenaran di dalamnya. Kita bisa membaca dari Mazmur 14 ayat 2 sampai 3.
Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dikatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia yang berdosa tidak mungkin bertemu dengan Allah yang kudus. Agar manusia bisa bertemu dengan Allah, diperlukan pendamaian, yaitu pengudusan. Tetapi tidak mungkin manusia yang berdosa itu dapat menguduskan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mungkin menguduskan manusia yang berdosa. Ada istilah sapu kotor, tidak mungkin membersihkan halaman yang kotor pula. Maka diperlukan seseorang yang tidak berdosa untuk menjadi juru damai. Hal ini telah dinubuatkan di Perjanjian Lama melalui yang namanya korban penebusan. Di mana korban penebusan itu berasal dari binatang yang tidak bercacat dan yang terbaik. Tetapi upacara pengorbanan binatang itu hanya lambang, hanya nubuat dari Yesus. Yesus yang tanpa cacat dan tanpa celah menjadi korban pendamaian bagi manusia. Yesus menggantikan manusia yang harusnya mati seperti korban, seperti binatang korban itu di dalam hukum Taurat. Itu dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lanjut. Pertanyaan pertama adalah, kalau tadi kita sudah tahu yang jadi kurban itu adalah Yesus, siapakah Yesus itu? Bagaimana bisa menjadi pendamai untuk manusia, bahkan seluruh umat manusia? Apalagi dikatakan haruslah korban tidak bercacat celah. Mari kita mulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada yang berkeberatan bahwa Yesus itu Allah. Atau ada yang berkeberatan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang tadi kita baca tidak berbicara kata Yesus, katanya. Dia hanya berbicara tentang firman Allah. Salah satu pihak yang membantah tersebut adalah Muslim. Saya mengatakan ini bukan untuk membenci mereka, tidak. Bahkan kalau kita membaca atau merenungkan tema Natal PGI tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya juga ingin menggerakkan persaudaraan, tetapi persaudaraan yang saling memahami, bukan saling membenci, bukan hanya pura-pura, tetapi saling mengerti. Saya tahu bahwa di antara Islam dan Kristen punya teologi yang berbeda, tetapi yang berbeda yang berbeda masih bisa bersama-sama. Betul? Terhadap keberatan yang mengatakan bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu bukan berbicara tentang Yesus. Mereka mestinya ditunjukkan ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 dari Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman di ayat 1 menjadi manusia. Saya melompati beberapa kata. Yohanes, di sini adalah Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu, bukan Yohanes penulis dari kitab Injil. Memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus, dia akan berkata, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Memang ayat 14 dan 15 belum berkata apa-apa tentang Yesus. Jadi mari kita lanjutkan ayat 29 dan 30.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud di ayat 14 dan 15. Jadi kita bisa yakin bahwa Sang Firman itu adalah juga Yesus sendiri. Kita baca kembali Yohanes 1 ayat 1 dan kita akan lanjutkan sampai ke ayat yang kedua. Firman itu, tadi kita sudah tahu bahwa firman itu adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada lagi yang berkeberatan bahwa yang bersama-sama dengan Allah belum tentu Allah. Biasanya keberatan ini disampaikan oleh saksi-saksi Yehova. Berapa minggu yang lalu istri saya hadir di di rumah temannya yang ternyata kami belum tahu waktu datang pengikut saksi Yehova. Jadi para pengikut saksi Yehova ini ternyata sudah ada di sekitar kita. Bukan hanya sekedar jauh di teman. Dan karena mereka ini menentang kekristenan, kita juga perlu tahu bagaimana keberatan-keberatan mereka. Supaya ketika kita bisa berdiskusi atau berdialog dengan mereka, kita bisa membenarkan apa yang salah dari mereka. Kira-kira argumen saksi Yehova adalah seperti ini. Kalau Markus bersama-sama dengan Yohanes, pasti Markus bukan Yohanes, bukan? Terhadap keberatan ini, kita bisa membenarkan kalau yang bersama-sama itu adalah manusia. Tapi kalau yang bersama-sama itu adalah Allah, kita harus pakai logika spiritual, tidak hanya logika manusia. Logika spiritual itu adalah logika yang melampaui akal. Maka kita bisa membaca Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata. Di sini ada dua subjek ya, atau dua hal yang harus diberikan pengertian atau pemahaman yang dalam. Anak dan ia. Ia itu adalah Allah Bapa yang disebut di ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Jadi Allah kemudian di ayat-ayat selanjutnya disebut sebagai Ia, dan terutama nanti kita baca di ayat 8, Ia di sini adalah Allah, atau lebih tepatnya adalah Allah Bapa. Yang kedua, anak. Dari ayat yang kedua dikatakan, dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, anak itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa yang menjadikan alam semesta? Allah sendiri. Tapi di Yohanes 1 ayat 3 kita bisa membaca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 itu berbicara tentang firman. Dan kalau kita simpulkan dari Ibrani dan Yohanes, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Sang Pencipta itu adalah Sang Firman itu sendiri. Dan Sang Firman itu sendiri adalah anaknya yang ketika menjadi manusia bernama Yesus.
Ini sudah agak mulai panas ya kepalanya. Saya tahu ini ayat yang kita baca ini sebenarnya kalau kita menekuninya memang berisi doktrin terdalam dari kekristenan. Mungkin ada beberapa dari kita yang agak kesukaran memahami ini. Tapi terimalah. Karena kalau Anda menerima kebenaran ini, maka saya yakin Anda akan menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu terang Kristus. Bukan menerima perkataan saya, tetapi menerima firman Allah. Jadi dengan mengaitkan Ibrani 1 dan Yohanes 1 didapatkan kesimpulan bahwa firman Allah adalah anak di Ibrani, dan perlu juga diingat bahwa anak di sini bukanlah anak biologis. Seringkali teman-teman Muslim juga berkata, kalau Yesus itu anak Allah, siapa bidannya? Ada yang pernah mendengar itu? Sebenarnya pernyataan ini tuh sepele, dalam artian mudah dijawab. Ada istilah anak kunci, apakah kunci itu beranak? Enggak kan? Jadi untuk memahami setiap kata tidak harus secara literar, tetapi kita bisa mengartikannya lebih dalam. Tidak hanya sekedar kalau anak berarti pasti anaknya secara biologis, hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan, begitu ya. Tetapi anak bisa berarti yang banyak hal. Misalnya ada seorang yang menciptakan karya seni, dia bisa menganggap itu sebagai anak karena dia sangat mencintai itu. Gitu. Saya tidak akan berbicara di hal ini, saya sudah pernah berbicara waktu beberapa tahun yang lalu mengenai hubungan antara bapa dan anak itu. Kita kembali ke Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dalam kalimat ini yang berkata adalah ia. Ia itu Allah Bapa. Dan Allah Bapa berkata tentang atau kepada anak. Perkataannya adalah tahtamu ya Allah. Bapa menyebut anak Allah. Jadi firman itu juga benar-benar adalah Allah. Yesus itu Allah. Anak itu juga Allah. Oh, ini tadi udah. Tadi kita sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, dan karena Yesus adalah Allah yang tidak berdosa, maka ia bisa menjadi korban penebusan dosa, yaitu pendamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga patutlah kita bersukacita karena Tuhan Allah sendiri telah datang, seperti tema utama di Yesaya 52 ayat 7 sampai 10 bacaan pertama, dan Mazmur 98, Mazmur antar bacaan kita. Dan kita pun telah diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah yang dinubuatkan di Yesaya dan Mazmur tadi, yang ditegaskan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi Yesus yang adalah Allah itu sendiri sudah turun menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Allah ya Bapak Ibu ya. Harus dibedakan, Allah menjadi manusia itu mungkin, tapi manusia menjadi Allah itu tidak mungkin. Ciptaan tidak mungkin menjadi Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Kristen menuhankan manusia, itu salah. Karena Yesus itu memang Allah. Jadi dia memang benar-benar Allah. Jadi Yesus atau Allah itu menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Dia dari tempat tinggi mau berada di tempat rendah. Supaya apa? Supaya kita itu bisa diselamatkan, didamaikan dengan Allah. Artinya diangkat. Nah, kita punya teladan untuk mengangkat sesama kita atau menempatkan pada posisi yang benar. Nah, inilah yang akan menjadi pelajaran praktis bagi kita. Boleh lanjut? Pelajaran praktis kita itu saya dasarkan dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Semua orang yang menerimanya, kemudian yang percaya. Saya perlu bertanya kepada Bapak Ibu, dan mungkin saudara-saudara yang berada di luar ataupun juga yang mengikuti YouTube. Apakah Bapak Ibu percaya di dalam nama Tuhan Yesus? Wah, saya takut ini kalau nggak ada yang percaya gimana nih? Percaya Bapak Ibu? Amin. Saya bersyukur kalau semua dari kita percaya. Kalau tidak ada yang percaya, waduh, ini kayaknya bukan Kristen semua ini. Harus diinjili lagi, harus dibaptis lagi ini kayaknya. Enggak ya Bapak ya? Kita semua percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya pada Yesus Kristus, itu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Lalu di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tadi saya juga berkata bahwa Yesus itu anak. Lalu apa bedanya kita dengan Yesus? Sama-sama anak. Yesus itu adalah anak secara esensi, mutlak dia adalah anak. Maka disebut sebagai anak tunggal Bapak. Kita ini anak-anak angkat ya Bapak ya. Dulu kita ini bapaknya adalah iblis. Kemarin waktu persiapan sebenarnya sudah saya cantumkan, tapi saya lihat mungkin agak terlalu panjang, jadi saya hilangkan. Bapak-bapak kita atau bapak kita mula-mula adalah iblis. Karena kita sudah berdosa dan mengikuti iblis. Tapi oleh Yesus Kristus kita diangkat menjadi anak adopsi. Itu perbedaannya. Jadi kita punya teladan tentang Yesus atau berkaitan dengan Yesus. Sorry, saya ke belakang dulu. Ya, di sini dikatakan di sana anak-anak Allah itu haruslah membawa damai. Seperti teladan Kristus yang membawa damai bagi manusia. Kemudian pelajaran praktisnya adalah, saya tahu bahwa apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak semua setuju. Tapi marilah kita mencari pelajaran dari dalamnya. Saya dari orang Jawa. Ada satu istilah di orang Jawa itu, konco wingking. Konco wingking itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa jadi orang rumah. Konco wingking itu arti literalnya adalah teman belakang. Teman yang ada di belakang gitu. Biasanya seorang suami menyebut istrinya orang rumah atau konco wingking. Saya punya pemahaman yang tergelitik dari situ. Saya menangkap adanya kalimat ini atau ada frase ini sedikit merendahkan atau bahkan mungkin merendahkan istri. Karena seakan-akan istri hanya menjadi orang yang urusannya di rumah saja. Seakan-akan istri hanya berada di belakang. Konco wingking, teman belakang. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan, apakah panggilan kita pada istri kita? Katanya istri yang dikasihi. Apakah mau dipanggil dengan sebutan yang merendahkan? Baiklah kita memanggil istri kita, ya istri aja. Pasangan lah lebih baik. Karena dia adalah pasangan kita yang sepadan di Kejadian 1 ya. Atau kalaupun memang Bapak Ibu punya sebutan demikian, semoga itu bukan sebutan yang merendahkan istri kita. Sebutlah mereka dengan baik. Atau mungkin mau ikut Pak Advent, baby katanya. Babe gitu ya. Boleh.
Kemudian anak-anak remaja kadang-kadang memanggil temannya bodoh. Ini juga sangat memilukan buat saya. Lah kalau temannya bodoh, dia itu apa coba? Bodoh juga kan? Jadi memanggil temannya bodoh itu ya dia sendiri bodoh gitu loh. Jadi mari kita memanggil teman kita dengan sebutan yang baik. Sebutan yang menghargai dia. Dia itu manusia loh. Dia itu sama dengan kita. Tidak ada lebihnya di kita. Atau mungkin karena saking jengkel, dongkol, marah, ada kalanya memanggil orang lain dengan umpatan nama binatang. Mari kita bertobat. Dia manusia. Memang dia membuat jengkel kita. Memang dia mungkin membuat marah kita. Tapi tidak ada hak buat kita untuk menyebutnya binatang. Nah yang terakhir nih. Kalau tadi kan ada di keluarga, ada di teman-teman, pergaulan, mungkin juga di tempat kerja juga seperti itu. Nah sekarang di gereja. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kadang-kadang melabelin rekan pelayanan yang lain? Misalnya, kalau orang itu aktif, wah dia itu lagi cari muka gitu ya. Atau kalau orang itu bisa melakukan banyak hal, dalam artian ya misalnya kayak Pak Bernard bisa mendekor dengan baik seperti ini. Mungkin ada yang lain, wah Pak Bernard ini lagi cari muka dia. Maaf ya Pak ya, saya enggak mengatakan itu. Saya sebagai contoh aja. Padahal kalau diingat-ingat atau diperhatikan dalam-dalam, apa sih yang didapat di gereja ini? Kita itu bahkan banyak hal yang kadang-kadang punya pribadi masuk di gereja. Betul Pak? Tidak ada kelebihan secara ekonomi atau secara kekuasaan. Kami para penutuat ini bukan orang yang berkuasa sehingga bisa menyuruh-nyuruh Bapak Ibu. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu yang kadang-kadang kalau kami minta malah menolak kan. Suruh jadi penatua, aduh bukan saya lah gitu ya. Atau nanti dulu gitu. Atau suruh jadi panitia lah. Jangan dulu lah, kemarin baru jadi panitia. Atau gimana, banyak alasan kita. Kita tidak mendapatkan kelebihan secara ekonomi dan secara kekuasaan. Secara langsung maksud saya di gereja ini. Tapi kalau Tuhan memberikan itu, saya sendiri dalam satu diskusi atau saya lupa, pelawatan atau ibadah rumah tangga, pernah bersaksi bahwa rasanya setelah saya menjadi penatua, saya lebih damai gitu. Jadi kalau ada yang suka melabelin teman-temannya, entah apapun itu, bahkan mungkin juga ada yang melabelin karena bisa melakukan ini itu di gereja, terus dibilang dia yang punya gereja gitu ya. Ya harus dijawab, kita semua kan yang punya gereja kan? Betul kan Bapak Ibu? Kita semua kan punya gereja kan? Gereja ini. Atau ada yang tidak merasa punya gereja ini? Enggak ada kan? Kita semua punya gereja ini, jadi semua kita berhak untuk melakukan yang terbaik untuk gereja kita. Dan kepada semua dari kita yang suka memberi label pelayanannya, berhentilah memberikan label pelayanan. Bahkan lebih baik bagi dia untuk memberikan semangat minimal kepada mereka-mereka yang sudah aktif. Kalau dirinya memang mungkin punya keterbatasan, belum bisa aktif sekarang. Atau bahkan kalau bisa menolong pelayanan teman sepelayanannya. Pendek kata, marilah kita membawa damai bagi hubungan dengan sama kita. Karena kita mempunyai teladan yaitu Yesus Kristus yang sudah lebih dulu membawa perdamaian bagi kita dengan Allah. Selamat Natal, selamat meneladani Kristus atau Yesus yang kelahirannya hari ini kita rayakan dengan sukacita dalam terang Kristus, yaitu dengan membawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun berada, meskipun di tengah
kesuraman hidup. Amin.